Oke, selamat malam Dokter Rudi. Ya, malam so. Malam juga. Dok, melihat perselisihan yang lagi ramai dibicarakan saat ini tentang skincare, menurut dokter apa sih yang harus dilakukan nih dari BP POM untuk menangani perselisihan ini yang ramai lagi terjadi? Kalau BPOM itu bukan menangani perselisihan ya. Maksudnya kalau BPOM itu kan bertugas, dia kan mengawasi semua, mengawasi, memantau semua peredaran obat-obatan, kosmetik yang berada di wilayah Indonesia. Jadi ya prosedurnya kan semua dalam pengawasan BPOM. Jadi dalam hal ini ya BPOM ya kalau ada keluhan semua yang ada jika ada yang merugikan, yang bertentangan aturan, yang dicurigai ya, itu ya kita bagian dari masyarakat ya kita wajib melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab ini, yaitu pihak BPOM. Karena beliau dia sendiri badan yang salah satunya yang mengawasi, yang memantau semua peredaran obat-obatan dan kosmetik di Indonesia. Oke dok, satu lagi dok, gimana nih melihat doktip yang mungkin bisa dikatakan dia seorang dokter tapi mereview alat-alat kecantikan kosmetik skincare ini direview sama dia, menurut dokter pandangan itu seperti apa nih menurutnya? Nah, kalau saya sih lebih ini ya, saya lebih mengacu pada peraturan hukum dan undang-undang Indonesia karena kita hidup di Indonesia. Jadi saya bicara ini mengacu dalam Undang-Undang Hukum Kesehatan, apalagi ini ya Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Ya, dokter sendiri maksudnya dokter ya dalam hal ini ya, beliau bagus. Beliau kan bagian dari masyarakat Indonesia, apalagi beliau kan seorang dokter, lebih mengerti bidang kesehatan dibanding masyarakat awam. Ya tujuan beliau bagus maksud saya. Memberikan edukasi, mengajarkan ke masyarakat Indonesia yang bagaimana yang aturan-aturan yang berlaku, yang aturan yang bagusnya, yang legalnya di Indonesia, ya bagus menurut saya. Cuma ya dalam hal ini ya kita sebagai masyarakat punya keterbatasan, ya kita keterbatasan karena kita kan lingkupnya itu loh, yang berwenang itu pihak BPOM. Lebih baik, alangkah baiknya gitu loh, jika ya kita melaporkan dulu ke pihak BPOM. Nah, dari pihak BPOM sendiri kan nanti beliau sendiri nanti yang mengatur aturan, mungkin memanggil pihak yang bersangkutan yang dicurigai betulkah posisinya seperti ini, ya itu pihak BPOM. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia berarti ya bagus beliau melaporkan atau mengedukasi, itu bagus sekali menurut saya. Oke dok, skincare sekarang dijadikan alat bisnis bagi orang yang ingin supaya usahanya ya bisa dikatakan cepat kaya lah, karena dengan cara menjual skincare kan itu sangat menjanjikan bisnis skincare ini. Gimana dok supaya kita bisa membedakan skincare yang baik untuk masyarakat, baik untuk kulit kita juga, seperti apa dari dokter Rudi? Ini loh ya, itu lagi mengacu lagi kita di Indonesia, undang-undang peraturan Indonesia, ya kita mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Balai BPOM. Untuk melihat suatu kosmetik ya yang bagus, yang betul legal, pakainya betul aman. Yang pertama ya itu namanya klik, KLIK, 4 item itu harus kamu cek dulu. Apa? Itu cek kemasannya dulu. Apa betul sudah bagus semua kemasannya. Terus kedua, cek labelnya, apakah sudah lengkap labelnya, untuk apa kosmetik itu pasti ada labelnya. Terus yang ketiga, cek izin edarnya. Kan suatu produk itu pasti dikeluarkan BPOM, pasti ada nomor izin edarnya, ada nomor notifikasinya, dan dicantumkan di produknya. Yang keempat, cek masa kadaluarsanya. Itu yang pertama, cek 4 item itu. Jika itu ada lengkap semua, itu berarti kosmetik itu aman dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dokter Rudi, gimana menurut pandangan dokter Rudi seorang dokter memproduksi skincare? Gimana? Kan banyak nih sekarang nih dokter-dokter yang memproduksi skincare, menjual, itu gimana dok menurut dokter? Kalau saya bilang gini lah ya, dokter itu ya mungkin ya itu adalah suatu profesi, tapi kan beliau bagian dari individu juga. Kalau memang apakah kan nggak semua dokter itu semuanya akhirnya terjun ke bidang dokternya. Ada kan memang yang sebagian tidak, profesinya ditinggalkan mengacu pada ke bisnis, usaha dan sebagainya.
Pertanyaan saya, bisa nggak? Bisa saja, kalau dokter berbisnis bisa. Cuma dalam berbisnis itu punya aturannya, gitu loh. Jika suatu dokter mau makan, dia punya satu produk kosmetik ya, boleh nggak? Boleh saja. Cuma ingat, untuk ada aturannya untuk mengiklankannya suatu produk kosmetik itu, beliau tidak boleh mencantumkan profesi dokternya. Betul, boleh muncul, tapi ya dokternya harus tinggalkan profesinya. Cuma nama saja. Jadi profesi tidak boleh dicantumkan. Ya sah saja silakan. Tapi begitu suatu yang dokter, apalagi dia sebagai bintang iklan juga, dia mencantumkan dokter, itu tidak boleh. Itu melanggar nanti, namanya etika kedokteran. Nanti itu urusannya nanti dengan majelis komite etik kedokteran lagi. Jadi ya ada aturan-aturannya. Tapi sah-sah saja ya. Sah-sah saja silakan. Oke, Dokter Rudi. Sampai saat ini pun masih ada mungkin seorang dokter yang berbisnis skincare dan memakai gelar dokternya juga. Menurut Dokter Rudi itu seperti apa, Dok? Itulah kembali ya, peraturan undang-undang lagi. Ya. Ketika seorang dokter punya usaha, boleh nggak? Boleh, legal. Tapi ketika beliau mempromosikan produknya, apalagi dia menggunakan dirinya sendiri sebagai katakanlah bintang iklan, brand ambassador, itu boleh saja. Tapi gelar dokternya itu harus ditinggalkan. Nggak boleh dicantumkan, cuma boleh nama saja. Oke, sah-sah saja, tapi dokternya nggak boleh, tinggalkan itu. Tapi gelar dokter boleh nggak dipakai dengan itu? Boleh, tapi bukan untuk kepentingan komersial pribadi, tapi lebih ke boleh dipakai ke dokter gelarnya untuk dinaikkan, boleh untuk kepentingan komersial, kepentingan sosial. Katakanlah mungkin kita edukasi buat masyarakat, kita sebagai brand ambassador bintang iklan KB, program KB supaya berhasil. Itu dokternya harus dicantumkan, karena itu mencerminkan mewakili ya tujuannya lebih masyarakat Indonesia gitu. Oke, Dok, terakhir dari saya, Dok, harapan Dokter Rudi nih untuk permasalahan yang lagi ramai ini seperti ricu skincare ini dan dijadikan bisnis seperti ini untuk hanya semata memperkaya diri sendiri, itu gimana? Mengenai proses yang sudah berjalan ya, itu biarkan kita tenang saja, kita netral saja. Itu kan masing-masing kan sudah ada badan yang menanganinya. Jadi ya biarkan berjalan seperti yang ada aja. Nah, kita nggak usah sampai menggebu-gebu, mengejas ya dokter ini nggak boleh. Kita tunggu saja hasilnya dan keputusannya dari badannya. Ini kan semua saling melaporkan nih ke sini, kita tunggu saja. Kalau sudah dilaporkan berarti kan mereka sudah kembalikan ke badan yang berwenang ya. Mereka yang memutuskan. Jadi kita masyarakat Indonesia ya tunggu saja hasilnya ya. Jika itu hasilnya yang keluar, itu menurut saya itu yang terbaik. Jadi ya jangan ya kita sampai menjas, sampai kasihan nanti pihak yang harusnya kita yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu. Jadi ya biarkan proses hukum berjalan, ya kita menunggu saja hasilnya, jangan tenang, ya biarkan badan-badan yang berwenang ini yang menangani secara adil dan bijaksana.